Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini membacanya teman-teman, berarti Palacios berada di urutan paling atas ya dalam hal dribble di antara back-back lainnya. Selain itu, Palacios juga menjadi back yang paling banyak memenangkan duel-duel di lini pertahanan. Gokil banget. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini ada beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng teman-teman. Yang pertama, gua mau share data statistik menarik dari back baru kita, Thiago Thomas Palacios teman-teman. Kalau berdasarkan data MB, ternyata Palacios berada di peringkat pertama dalam 4 hal teman-teman. Yang pertama, Palacios berada di peringkat teratas dalam hal memenangkan duel defensif di antara back-back yang berusia di bawah 30 tahun. Lalu kemudian Palacios juga berada di peringkat teratas dalam hal back dengan kesuksesan menggiring bola di setiap 90 menitnya. Lalu peringkat teratas dalam hal duel ofensif dan juga peringkat teratas di antara back-back lainnya dalam hal keberhasilan dalam membantu serangan. Gokil teman-teman. Ini bahkan nilainya ya, ratingnya dalam hal duel bertahan Palacios mencapai 99,7. Lalu kemudian untuk aksi defensifnya mendapatkan nilai 96. Lalu kemudian untuk aksi progresifnya, kemampuan membantu serangannya mendapatkan nilai 92. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Thiago Thomas Palacios adalah back modern ya teman-teman, yang tidak hanya solid dalam bertahan tetapi juga punya kemampuan yang apik dalam membantu serangan. Dan ini kalau dilihat dari kurvanya, teman-teman bisa lihat pada layar ya, buset deh, itu Palacios ada di kanan atas mentok teman-teman. Ini membacanya teman-teman, berarti Palacios berada di urutan paling atas ya dalam hal dribble di antara back-back lainnya. Selain itu, Palacios juga menjadi back yang paling banyak memenangkan duel-duel di lini pertahanan. Gokil banget. Akan tetapi yang perlu diingat teman-teman, statistik apik dari Palacios ini dia raih di Liga Argentina ya. Dia belum merasakan ketatnya liga-liga besar Eropa. Dan selain itu, klub yang dibela Palacios juga bukan klub top Argentina ya. Dia bermain di klub level menengah di Liga Argentina. Sebagai pengingat saja teman-teman, Palacios kita rekrut dengan biaya 6,5 juta plus bonus. Ini totalnya adalah 11 juta dengan kontrak cukup panjang 5 tahun ke depan. Palacios merupakan pemain Argentina ke-50 yang membela Inter. Ya, semoga dia sukses ya teman-teman. Semoga perkembangannya pesat seperti Bisek, atau kalau bisa bahkan melebihi Bisek. Karena ingat loh, di akhir musim nanti Acerbi dan De Vrij kontraknya habis. Ini artinya kita membutuhkan back-back muda kita saat ini, Bisek dan Palacios, ready to go ya, siap dipakai di musim depan nanti. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Liga Italia Serie A baru berjalan 3 giornata dan bahkan gue belum punya jersey baru dari Inter. Ini sudah muncul prediksi warna jersey Inter musim depan. Dan seperti biasa, akun Footy Headline lah yang membocorkan ya. Ini adalah akun spesialis pembocor desain-desain jersey ya teman-teman. Untuk desain jersey home Inter musim depan, menurut Footy Headline teman-teman, mereka bilang begini. Detail seragam kandang Inter 2025-2026 telah terkuak. Garis vertikal tradisional akan kembali. Namun akan ada warna aksen ketiga yang merupakan warna biru kehijauan yang lebih terang, semacam hijau Tosca ya teman-teman. Ini berarti teman-teman kalau coba dibayangkan jersey home kita musim depan tidak seperti musim ini ya, gabungan antara diagonal dan vertikal. Di musim depan desainnya tradisional, cuma garis lurus aja, yaitu warna biru hitam, tetapi ada aksen warna ketiga, yaitu aksen warna hijau Tosca. Kemungkinan besar hijau Toscanya ini akan ada di logo Inter maupun logo Nike. Lalu kemudian untuk jersey away, Footy Headline mengatakan seragam away Inter 2025-2026 akan memiliki warna utama hijau mint dipadukan dengan detail putih dan biru tua. Warna hijau mint ini akan mirip dengan seragam tandang Inter 2022-2023. Wah, itu jersey 2022-2023 jujur jersey terfavorit gue sih, karena ada peta ya di dalam bajunya. Tetapi sayangnya saat itu jersey kita dicekal di Liga Champions, tidak diperbolehkan. Ternyata ada aturan teman-teman, di jersey sepak bola tidak boleh ada motif aneh-aneh. Motifnya, desainnya cuma boleh garis-garis ya, kayak garis-garis Inter, Juve, Milan, dan lain-lain.
Nah, saat itu jersey kita motifnya adalah gambar peta dunia dan itu tidak diperbolehkan. Akhirnya saat itu ketika kita bermain di Liga Champions, desain jersey kita motif petanya dihilangkan. Berbeda dengan desain jersey ketika bermain di Serie A. Nah, semoga desain jersey away kita musim depan tidak ada motif aneh-aneh sehingga tidak perlu ada cekal-cekalan. Lalu kemudian lanjut berita yang ketiga terkait finansial, teman-teman. Ini Transfer Market baru saja merilis ranking tim dengan margin biaya pemain paling bagus ya di musim ini. Ini cara penghitungannya adalah dengan membandingkan harga beli seorang pemain dengan market value-nya saat ini. Sebagai contoh, misalkan Jan Bisek lah ya. Jan Bisek kita beli dengan harga 7 juta. Nah, sekarang market value dia mencapai 15 juta. Nah, berarti dalam hal ini Jan Bisek marginnya mencapai plus 9 juta karena market value-nya sudah melebihi harga beli. Lalu contoh lainnya lagi misalkan Lord Korea ya teman-teman. Dulu kita beli dengan harga yang sangat mahal 22 juta. Sekarang market value dia cuma 6 juta. Itu artinya saat ini margin harga dari Korea mencapai minus 16 juta. Gokil. Nah, berdasarkan perhitungan itu teman-teman, ternyata di Serie A Inter menjadi tim yang paling sehat ya dari sisi value pemain. Di satu sisi harga pemain Inter memang relatif mahal-mahal, harganya tinggi banget, tetapi value pemainnya lebih tinggi lagi. Sehingga saat ini margin nilai pemain Inter mencapai plus 352 juta. Lalu di bawah Inter ada Milan yang ternyata cukup tinggi juga ya margin value-nya mencapai plus 230 juta. Lalu ada Atlanta 140 juta. Sebetulnya gue nggak kaget sih dengan nilai Inter. Wong Inter sering beli pemain dengan harga nol ya, padahal market value-nya gede banget. Ya sebagai contoh aja pemain-pemain Inter saat ini macam Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Zielinski, kita beli dengan biaya nol padahal market value dia pasti di atas 15 juta. Makanya nggak heran Inter dari sisi nilai pemain ini mencapai margin plus 352 juta, paling tinggi di Serie A. Akan tetapi yang di luar dugaan justru Juventus teman-teman, margin nilai pemain mereka mencapai minus. Ini berarti Juventus banyak mengeluarkan uang ya, banyak mengeluarkan uang dengan jumlah besar untuk pemain yang market value-nya sebetulnya nggak besar-besar banget. Bisa dikatakan pemain-pemain Juventus nih dibeli dengan harga overprice. Lalu kemudian lanjut berita finansial lainnya teman-teman. Menurut media Calcio Finanza, Inter saat ini adalah tim dengan beban gaji paling tinggi di Serie A, yaitu mencapai 141,7 juta atau sekitar 20 juta lebih besar dibandingkan musim lalu. Wah, gokil teman-teman, tidak disangka-sangka ya. Pantas aja kita tidak merekrut pemain dengan nama-nama besar walaupun harganya nol, karena sepertinya Oktri menghindari beban gaji yang semakin membengkak. Akan tetapi sepertinya di musim depan beban gaji kita akan turun drastis ya, mengingat kita akan kehilangan Arnautovic, Korea, Acerbi, dan De Vrij. Dan mungkin kita akan mencari penggantinya, pemain-pemain yang usianya lebih muda dengan gaji-gaji yang tidak setinggi mereka. Lalu kemudian untuk berita terkait finansial lainnya teman-teman, Inter dipastikan sudah lolos dari jebakan hukuman FFP ya untuk di musim ini. Inter sehat dari sisi finansial. Begitu juga dengan saudara sekota kita AC Milan yang selamat dari hukuman FFP ya teman-teman. Padahal mereka belanja cukup banyak. Nah, ini yang justru melanggar aturan FFP adalah AS Roma teman-teman. Mereka belanja terlalu banyak ya dan akhirnya dikenakan denda sebesar 2 juta. Ini aneh juga ya FIFA, menghukum tim yang belanja terlalu banyak, yang anggarannya defisit, dihukumnya dengan denda uang. Kan kasihan klubnya ya, udah uangnya habis buat belanja pemain, anggarannya defisit, masih harus bayar denda. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut berita yang lainnya lagi teman-teman. Ini ada data menarik dari Serie A sampai dengan Giornata 3. Ini teman-teman silakan lihat pada layar ya. Ini adalah ranking expected goal bila dibandingkan jumlah gol. Berarti dalam tabel ini kita bisa melihat tim mana yang paling handal dalam membuat peluang ya, dalam menciptakan peluang emas, dan tim mana yang paling klinis, yang paling mampu menyelesaikan peluang-peluang. Dan ternyata yang paling atas adalah Juventus teman-teman. Ini cukup mengagetkan ya teman-teman. Juventus yang selama 3 Giornata berhasil mencetak 6 gol, ternyata expected golnya cuma 2,93. Mereka menciptakan peluang emas ternyata nggak sampai 3 gol teman-teman. Ini berarti lini depan Juventus luar biasa klinis. Mereka tidak membutuhkan peluang yang emas-emas banget untuk mampu menciptakan gol. Cukup dengan expected goal 2,93 saja mereka mampu mengemas 6 gol. Gokil. Lalu sementara itu tim kesayangan kita seperti biasa Inzaghi Ball selalu paling jago dalam menciptakan peluang ya. Expected goal kita mencapai 5,6 teman-teman, paling tinggi di Serie A. Dan jumlah gol kita mencapai 8 gol.
Berarti ya, Inter adalah tim yang paling jago dalam menciptakan peluang sekaligus menjadi tim yang paling produktif. Yang mengejutkan adalah Milan dan Napoli. Mereka selevel dengan kita ya dalam hal expected goal. Dalam menciptakan peluang mereka mencapai 5,6 gol. Dalam hal expected goal mereka tidak jauh berbeda dengan kita, tetapi konversi golnya tidak terlalu banyak, cuma 5 gol. Kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Tadi malam ada beberapa pertandingan internasional dan pemain Inter yang membela tim nasional Italia lagi-lagi super on fire. Ini Italia menang 2-1 atas Israel tadi malam. Dan Bastoni dan Fratesi tampil 90 menit. Padahal ya sebelumnya dikabarkan Bastoni cedera ketika membela Inter melawan Atlanta. Dan begitu juga Fratesi yang dikabarkan mengalami cedera ringan ya di partai lawan Prancis sebelumnya. Ini malah tampil 90 menit. Sedangkan untuk Di Marco tampil 71 menit dan memberikan 1 assist untuk Fratesi. Ini Di Marco dan Fratesi selama seminggu ini menjadi bahan perbincangan ya. Mereka sangat on fire membela tim nasional Italia. Tetapi di satu sisi kita juga tidak boleh luput memperhatikan Bastoni. Dia luar biasa banget teman-teman. Di partai lawan Prancis, Bastoni tampil solid sebagai center back tengah. Di center back kiri diisi oleh Calafiori. Nah kemudian di partai lawan Israel, berhubung Calafiori cedera, Bastoni akhirnya kembali ke posisi terbaiknya, center back kiri. Di center back tengah diisi oleh Buongiorno. Sedangkan untuk pemain Inter lainnya, Di Marco di partai lawan Prancis mencetak gol, lalu kemudian di partai lawan Israel mencetak 1 assist. Dan tentu saja yang paling luar biasa adalah Fratesi ya teman-teman, kembali mencetak gol. Dan ternyata Fratesi adalah pemain yang paling subur di tim nasional Italia sejak era Spalletti. Total Fratesi sudah mengemas 6 gol. Lalu kemudian pemain-pemain Italia lainnya yaitu Raspadori, Retegui, Chiesa, Barella, dan Berardi cuma mencetak 2 gol. Ini Fratesi ya, benar-benar gelandang rasa penyerang. Fratesi sendiri teman-teman di bursa transfer musim panas yang lalu sebetulnya diincar oleh banyak klub ya. Akan tetapi Inter menegaskan bahwa Fratesi tidak untuk dijual. Ini media FC Inter News mengatakan bahwa Atletico Madrid, Juve, dan Roma semuanya menunjukkan ketertarikan pada Fratesi di jendela transfer musim panas yang lalu. Namun tanggapan Inter selalu sama, yaitu tidak. Fratesi dianggap sebagai pemain starter tambahan yang seringkali menjadi penentu dari bangku cadangan. Inzaghi berencana menambah menit bermain bagi Fratesi. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.